Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrawati dengan NIM 2003015000076 dari kelas PJKR B, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Haji Baharudin MPD. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya mulai menjelaskan tentang hakikat pertumbuhan. Di hakikat pertumbuhan ini terdapat tujuan pembelajarannya yaitu konsep psikologi perkembangan, hakikat perkembangan, faktor-faktor mempengaruhi perkembangan, dan prinsip perkembangan. Baik, langsung saja kita membahas tentang konsep psikologi perkembangan. Namun terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi. Secara etimologis, psikologi berasal dari kata psiki dan logos dalam bahasa Yunani. Psiki berarti jiwa atau ruh, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, secara etimologis, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau ruh. Jiwa dan ruh tidak dapat dilihat, melainkan dapat dibuktikan dengan melihat organisme berperilaku. Adapun berbagai definisi tentang psikologi dari para ahli yang seperti halnya dengan Watson 1878 sampai dengan 1985, Wunden 1897, Konstam dan Pallan 1984, Mayer 1996, Paldem 1996, dan tokoh-tokoh yang lainnya, bahwa dapat dijelaskan psikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku, karena perilaku dianggap lebih mudah diamati, dicatat, dan diukur. Menurut Desmita 2009, psikologi perkembangan adalah ilmu psikologi yang mempelajari proses pertumbuhan secara ontogenetik, yaitu mempelajari proses perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya. Dari pendapat-pendapat yang kita kemukakan, dapat kita simpulkan bahwa psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya, berarti latar belakang yang mempengaruhinya. Selanjutnya kita topik kedua, yaitu hakikat pertumbuhan. Hakikat pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan masih menjadi perbedaan di kalangan para ahli, sehingga terdapat dua pendapat, yaitu menurut Kartono dan dalam Sobur 2009 dan menurut Yusuf 2009. Bunyi pendapat dari Kartono dalam Sobur 2009 mengatakan bahwa pertumbuhan sering dikaitkan dengan perubahan yang terjadi secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fisik yang berlangsung secara normal dari individu dalam waktu tertentu. Menurut Yusuf 2009, perkembangan adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik terhadap fisiknya maupun psikisnya.
dari berbagai pendapat para ahli yang sudah kita kemukakan, jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan berarti proses perubahan yang berhubungan dengan kehidupan jasmani individu, sedangkan perkembangan berarti proses perubahan yang berhubungan dengan kejiwaan individu. Dari berbagai pemahaman di atas, maka dapat kita ambil manfaat di dalamnya, yang terdiri dari pertama, yaitu untuk mengetahui tingkah laku individu itu sendiri atau tidak dengan tingkat usia atau perkembangannya. Dua, untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya. Tiga, untuk mengetahui kapan individu bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan tertentu. Empat, agar dapat memberikan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi anak. Yang kelima, khusus bagi guru, agar dapat memilih dan memberikan materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, kita membahas tentang pembagian hakikat pertumbuhan yang terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Pertumbuhan, yang kedua perkembangan, yang ketiga kematangan, yang keempat perubahan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan. Menurut Kaplan 2002, pertumbuhan adalah suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau organisme sebagai suatu keseluruhan. Senada dengan pendapat Desmita 2009 mengatakan bahwa istilah pertumbuhan dalam konteks perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran atau struktur seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, kepala, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Dengan kata lain, di sini tidak berkaitan dengan pola pikir, ingatan, ataupun perkembangan mental seseorang. Dari berbagai definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa pertumbuhan ialah suatu perubahan secara biologi yang dialami oleh makhluk hidup, yaitu berupa pertumbuhan ukuran baik volume, bobot maupun jumlah sel yang bersifat irreversibel. Perubahan yang bersifat irreversibel ini maksudnya suatu perubahan yang tidak dapat kembali ke semula. Contohnya, seekor bayi harimau yang tumbuh menjadi dewasa maka tidak dapat kembali menjadi bayi harimau lagi. Selanjutnya nomor 2, yaitu perkembangan. Menurut Sontrak 2007, di mana perkembangan memiliki makna sebagai pola perubahan yang dimulai sejak pertumbuhan yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Sedangkan menurut pendapat Desmita 2009 menjelaskan bahwa perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin besar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmania dan rohania yang memiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak lahir sampai masa meninggal seorang individu tidak pernah statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Baik, selanjutnya nomor 3, yaitu kematangan. Menurut Sontrak 2007, kedewasaan atau kematangan ialah urutan perubahan yang teratur yang disebabkan oleh cetak biru genetik yang kita miliki masing-masing. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa kematangan terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu bertahan untuk tidak impulsif, mengendalikan emosi, mampu berproses secara kalem, mampu mengelola stres secara efektif, mengendalikan emosi negatif, dan mampu menenangkan orang lain. Baik,
Selanjutnya kita ke topik ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 3 aliran di dalamnya. Yang pertama, aliran nativisme. Yang kedua, aliran empirisme. Yang ketiga, aliran konvergensi. Selanjutnya kita membahas aliran nativisme. Menurut Schopenhauer, perkembangan organisme ditentukan oleh faktor pembawaan. Aliran ini mengemukakan bahwa manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat dan pembawaan, baik karena berasal dari keturunan orang tuanya maupun karena memang ditakdirkan demikian. Jika individu pembawaannya baik, maka akan baik pula individu tersebut. Begitu juga sebaliknya. Menurut aliran ini, pendidikan tidak dapat diubah dan senantiasa berkembang dengan sendirinya. Selanjutnya kita ke aliran kedua, yaitu aliran empirisme. Yang pertama yaitu dipelopori oleh John Locke, dikenal dengan teori tabula rasa, atau meja yang di atasnya dilapisi lilin. Anak pada saat lahir dalam keadaan bersih, tanpa noda dan suci adanya. Lingkungan yang membentuk pribadi anak di kelas kemudian hari. Menurut pendapat kedua, yaitu yang dipelopori oleh J.J. Rousseau. Segala sesuatu pada dasarnya baik sebagaimana datang dari penciptanya, namun segala sesuatu menurun ke tangan-tangan manusia. Artinya pembentukan pribadi manusia tergantung kepada manusia itu sendiri dalam menyalahgunakan lingkungan. Menurut pendapat ketiga, yaitu pendapat aliran ini terbagi menjadi 2, yang di dalamnya yaitu memandang bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, terutama pendidikan. Lingkungan yang akan membubuhkan aneka ragam tulisan pada kertas putih itu. Lingkungan dapat didayungkan dan dikuasai oleh manusia, maka aliran ini memiliki ciri optimisme dalam perkembangan pribadi anak. Selanjutnya aliran ketiga yaitu aliran konvergensi, dipelopori oleh William Strand. Menurut aliran ini, anak sudah membawa potensi-potensi tertentu yang sifatnya potensional dan lingkungan berperan juga dalam membentuk pribadi manusia, merupakan perpaduan di antara keduanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa teori ini menyatakan bahwa perkembangan pribadi manusia merupakan hasil dari proses kerjasama antara hereditas atau pembawaan dan environment lingkungan. Tiap pribadi merupakan hasil perpaduan dari faktor internal dengan faktor eksternal. Selanjutnya yang topik terakhir yaitu prinsip perkembangan. Adapun tujuan perkembangan adalah untuk menjadikan individu manusia dewasa yang mandiri. Prinsip-prinsip perkembangan itu adalah sebagai berikut, namun yang akan saya sebutkan ada 4, yaitu perkembangan tidak terbatas pada pertumbuhan secara fisik, perkembangan selalu menjadi proses diferensiasi dan integrasi, perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju khusus, yang keempat, setiap orang akan mengalami tahap perkembangan yang berlangsung secara berantai. Selanjutnya konsep lain tentang prinsip-prinsip yang menyertai di dalam pertumbuhan dan perkembangan yaitu sebagai berikut, yaitu perkembangan melibatkan perubahan. Kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar.